Selamat malam, saya atas nama Immanuel Singgalamanu, NIM 1218005. Ini bukti pembayaran. Yang pertama akan menjelaskan secara singkat tentang problem ekonomi politik di negara berkembang. Yang pertama, kemiskinan dan ketimpangan. Negara berkembang umumnya mempunyai pendapat nasional yang relatif rendah, sehingga porsi yang dinikmati oleh masyarakat juga relatif kecil dibandingkan dengan masyarakat yang bernegara maju, sehingga kemiskinan lebih besar. Pertumbuhan di negara berkembang juga biasanya timpang, hanya golongan tertentu saja yang tumbuh, tidak tumbuh bersama-sama. Hal ini akan memperparah tingkat kemiskinan. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi ditunjuk dengan kenaikan pendapatan per kapita dan dengan stabilitas ekonomi, tetapi harus diikuti oleh mengecilnya ketimpangan sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati semua kalangan. Nomor 2, industrialisasi dan globalisasi. Globalisasi mendorong perluasan industri di negara-negara berkembang yang kaya akan hasil alam. Kondisi tersebut berpotensi mendorong dampak negatif bagi masyarakat lokal yang sudah lama menggantung hidup pada hasil alam sekitar yang berlokasi pembangunan industri. Munculnya globalisasi pada industrialisasi yaitu masyarakat sekitar kehilangan mata pencarian, dapat merusak habitat asli suatu makhluk hidup, dapat mempengaruhi suatu kebudayaan asli dari lingkungan tersebut. Yang ketiga, utang luar negeri. Sejak krisis utang luar negeri atau biasa disebut ULN dunia pada awal 1980-an, masalah utang luar negeri yang dialami oleh banyak negara sedang berkembang atau NSB tidak semakin baik. Banyak negara sedang berkembang semakin terjerumus ke dalam krisis utang luar negeri, sampai negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan program penyelesaian struktural terhadap ekonomi mereka atas desakan dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, itu biasa disebut IMF, sehingga syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan terhadap pinjaman lama. Tingginya ULN dari banyak negara sedang berkembang disebabkan dari defisit transaksi berjalan atau biasa disebut TB, atau di dalam literatur umum disebut trade gap, yakni ekspor lebih sedikit daripada impor. Defisit investasi atau IS gap, yakni dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi di dalam negara lebih besar daripada tabungan nasional domestik. Defisit fiskal atau fiscal gap. Dari faktor-faktor tersebut,
Defisit TB sering disebut di dalam literatur sebagai penyebab utama membengkaknya utang luar negeri dari banyak negara sedang berkembang. Besarnya defisit TB melebihi surplus neraca modal, atau kalau saldonya memang positif, mengakibatkan defisit neraca pembayaran, yang berarti juga cadangan defisit berkurang. Keempat, korupsi dan reformasi birokrasi. Birokrasi dunia, usaha dan masyarakat ada 3 pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik, dikenal dengan konsep good governance. Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terkait dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan atau wewenang, semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari penguasaan eksternal. Jika kondisi ini bisa terpenuhi, maka harapan mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang demokrasi akan membawa kebaikan bagi negara dan bangsa ini. Karena itu, birokrasi harus bisa dipahami melalui peran dan kemampuannya menunjang pelaksanaan sistem pemerintah baik birokrasi di Indonesia ketika persepsi yang muncul adalah suatu sistem pelayanan dan administrasi pemerintah yang terkesan aneh, berbelit-belit dan lamban. Birokrasi merupakan penyakit menahun di tanah air yang sulit diubah. Namun setelah reformasi politik sekitar tahun 1968 terjadi, maka banyak upaya dan program-program pembangunan dan pengembangan kelembagaan yang juga diformasi menuju sistem yang lebih demokrasi.